Yang ditanyakan bukan Hasan Husain sebagai cucu tersayang, yang ditanyakan bukan Sayyidatuna Aisyah ya istrinya sendiri atau Fatimah putrinya sendiri, tapi yang ditanyakan adalah ummati. Padahal para malaikat sudah berbaris-baris untuk menyambut rohnya Nabi Muhammad. Siapa sih itu? Tahu, lewat-lewat aja kayak gembong pisang. Wala salam, wala nyapa, kagak ada. Tak tahu Densus 88 datang, teroris. Ya, Densus datang. Ya, nggak tahu. Sama dia taruh aja langsung di atas amal baik. Kan amal baiknya enteng, berarti posisinya di atas. Taruh satu kartu, lama-lama turun. Amal maksiatnya jadi di atas, amal baiknya jadi di bawah. Jadi berat. Bahagia dia, senang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashabi rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamdana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali amin amma ba'd. Qala sayyidina al-imam Habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa ulumi badil as-salih bi dar amin. Wa qawluhu ta'ala wa adhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Amrun bisyukrihi ta'ala ala ni'matil ulfati allati an'ama Allahu biha 'alaihim ba'da ad-da'awati syadidah allati kanat bainal Ausi wal Khazraj wa hum ansarullah wa rasuluhu khususan wa baina sa'iril Arab umuman fa innahum inma kanu yaktatiluna wa yatanahabuna wa ya'kulu ba'dhum ba'dha hatta ba'asallahu fihim rasulah wa anzala 'alaihim kitabah fajama'a bihi syatatahum wa alafa baina qulubikum wa azala bihi ma kana bainahum min ad-dhagha'ini wal adawati wal fitani wal muwata'ati wa asbahu bi ni'matillahi ikhwana fi dinihi wa nusrati rasulih ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini dikumpulkan kembali dalam keadaan sehat wal afiyah. Lebih-lebih kita bisa mengisi awal hari kita di hari Ahad ini dengan bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan kajian yang diadakan setiap 2 pekan sekali. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan, rahmat, dan mudah-mudahan tidak bangun tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah semakin kuatkan iman dan Islam kita sehingga Allah tutup usia kita insyaallah kelak yang menjadi orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad dan juga untuk segenap keluarga besar Nabi Muhammad dan juga para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada kajian kitab Nasaihid Diniyah ini, sedikit saya akan bahas tentang apa yang mesti kita perbuat untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita ketahui bahwa bulan Rabiul Awal ini bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, momen yang pas untuk kita berintrospeksi kembali apa yang sudah kita lakukan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliau, hidup beliau, tumpah darah beliau, waktu beliau dicurah limpah semua untuk umatnya. Beliau perhatian kepada umatnya, bahkan yang bukan hanya di zamannya saja, bahkan di yaumil qiyamah pun
sampai beliau memperhatikan bagaimana nasib umatnya kelak di yaumil qiyamah. Dalam satu riwayat bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang Nabiullah Ibrahim, Rabbi innahunna adzalna katsiran minan nas fa in tabi'ani fa innahu minni fa in asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, berhala ini sudah banyak menyesatkan manusia. Barang siapa yang ikut denganku, maka dia adalah bagianku. Yang tidak mau ikut denganku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca firman Allah tentang Nabiullah Isa alaihissalam, yang beliau mengatakan, fa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau ya Allah, kalau engkau ingin mengazab mereka, azab karena mereka adalah hamba-hambamu juga. Kalau engkau ingin mengampuni dosanya, ya sesungguhnya engkau Maha Bijaksana dan Maha Mulia. Dengan ayat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Ya, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ya Allah, umatku bagaimana ini? Ketika membaca tentang Nabi Ibrahim tadi, Nabi Ibrahim punya rasa iba terhadap umatnya. Dia mengatakan maknanya bahwasanya, ya Allah, ini orang-orang yang beriman kepadamu, mengikuti aku, itu bagianku. Jangan engkau siksa, jangan engkau azab. Tapi yang gak ikut denganku, aku minta kepadamu agar engkau berikan hidayah, petunjuk, dan engkau mengampuni dosa-dosa mereka. Ketika lain lagi kepada Nabi Isa, Nabi Isa yang mengatakan, ya Allah, mereka yang gak ikut denganku, terserah. Mau diazab, mau enggak, terserah. Itu hamba-hambamu juga. Ya, mau diazab, mau enggak, terserah. Ya, kalau emang kau mengampuni, ya engkau Maha Bijaksana dan Maha Mulia. Nabi Ibrahim doain umatnya biar dapat hidayah, petunjuk, dan diampuni dosanya. Nabi Isa yang gak nurut sama Nabi Isa, terserah Allah dah, capek saya ngurus ini. Mau diadab, adab dah, hamba-hambamu juga. Kalau memang mereka mau tobat, ya terima tobatnya. Jadi Nabi Ibrahim merasa iba dengan umatnya, Nabi Isa udah puyeng sama umatnya, ya salah dah. Ya. Nabi Muhammad bersedih dengan melihat kondisi seperti ini, sehingga mengatakan, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ya Allah, umatku bagaimana nanti? Jibril datang kepada Nabi Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bercerita apa yang dirasakan Muhammad. Kenapa kok sedih, kenapa nangis? Setelah tahu dari apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad, diceritakanlah kepada Jibril. Naiklah Jibril ke hadirat Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang dikeluh kesahkan, walaupun Allah Maha tahu. Tapi ingin langsung dengar dari kekasihnya Muhammad SAW tentang keluh kesah dari apa yang dirasakan oleh kekasihnya ini Muhammad SAW. Maka ketika Allah mengetahui itu, Allah mengatakan, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, ini sa'urdika fi ummati wala asu'uka alaih. Wahai Muhammad, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membuat engkau senang terhadap umatmu, dan Allah tidak akan membuat kamu sedih terhadap umatmu. Ya. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku akan membuat senang dirimu terhadap umatmu, ini sudah kabar gembira yang cukup buat umat Muhammad, bahwa apa yang Nabi Muhammad suka terhadap umatnya, Allah akan kasih. Mau masuk surga, Allah kasih. Ya. Namun untuk lebih menyenangkan hati Nabi sendiri, lebih menyenangkan lagi, Allah tambahin kalimat wala nasu'uk, dan gak akan aku buat sedih. Kenapa? Kalau kalimat saya akan buat senang saja, ada indikasi
sebagian di surga, sebagian di neraka. Nah, ini akan membuat hati Nabi sedih. Maka ketika Allah tambahkan, aku tidak akan membuat kamu sedih terhadap umatmu, maka tidak ada satupun dari umat Nabi Muhammad kecuali semuanya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir hayatnya pun kan, ya, yang ditanyakan bukan Hasan Husain sebagai cucu tersayang, yang ditanyakan bukan Sayyidatuna Aisyah, ya istrinya sendiri, atau Fatimah putrinya sendiri, tapi yang ditanyakan adalah ummati, ummati, ummati. Padahal para malaikat sudah berbaris-baris untuk menyambut ruhnya Nabi Muhammad. Para bidadari sudah berbaris-baris untuk menyambut ruhnya Nabi Muhammad. Tapi pikiran Nabi Muhammad belum tenang. Di detik-detik terakhir ini ingin dengar lagi jaminan Allah untuk umatnya. Sampai dalam riwayat dikatakan bahwa ketika Nabi Muhammad diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan jaminan untuk umat Nabi Muhammad apa? Tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sampai umatnya Muhammad masuk surga dulu. Ya. Jadi umat-umat terdahulu nih, umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, belakangan masuk surganya. Umat Muhammad udah masuk semua, baru masuk ke dalam surga. Dan bukan itu saja. Ya, Nabi Muhammad punya umat ini umurnya pendek-pendek, 60-70 tahun. Ya. Yang umurnya 69 tahun 11 bulan 29 hari siap-siap ini. Karena umur 60 sampai 70 tahun. Jadi yang punya umur 69 tahun 11 bulan 29 hari siap-siap. Ya takutnya dia yang termasuk. Ya. Umat terdahulu umurnya panjang. Ya, umat terdahulu umurnya panjang. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 950 tahun. Nabi Allah Nuh 950 tahun, coba. Umurnya panjang-panjang. Tentu ibadah mereka, ya dengan umur panjang begitu, pahala yang mereka dapatkan banyak. Ini umat Nabi Muhammad udah umurnya pendek, ibadahnya malas-malesan. Ya, kadang semangat, kadang kagak. Ya lagi semangatnya ngaji digero-geroin, ya paling juga seminggu 2 minggu kelar udah kagak lagi. Ya. Jadi bukannya istiqomah sampai akhir hayat, kadang-kadang lagi susah doang rajin buat ke masjid. Ya Pak, ada yang begitu Pak. Lagi susah nih, kerjaan gak gablek, token nyala mulu, anak rongrong minta uang bayaran, bininya skincare habis, udah puyeng dia palanya. Udah ke masjid aja dah itikaf dah, udah puyeng dengerin bini begitu. Ya Pak ya. Udah beres mau urusan, udah nggak lupa lagi masjid. Ya, urusan mandek lagi, datang lagi ke masjid. Nah, untuk menyamai ibadah umat terdahulu bagaimana? Lalainya kita banyak, maksiatnya banyak. Nah, berkat Nabi kita Muhammad SAW, Allah memberikan kita satu ibadah yang nilainya tinggi. Seperti mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, view-nya tinggi kita. Ya dengan membaca surat Al-Ikhlas seperti menghatamkan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali seperti menghatamkan Quran. Ya, membaca surat Al-Zalzalah seperti 1000 ayat kita baca. Membaca surat Yasin seperti 10 kali khatam Quran dan lain sebagainya. Dari ibadah-ibadah yang nilai keutamanya besar. Sehingga bisa menyalip ya keutamaan ibadah orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu bisa kita salib ya dengan istiqomah dengan amal-amal tersebut ya untuk mendapatkan keutamaan yang mulia. Itu berkat siapa? Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan oleh Imam Busiri, dia mengatakan nama da'ina da'ili ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umam. Ketika Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Muhammad dengan sebab Muhammad Rasulullah SAW, kita menjadi umat yang mulia. Nah, sekarang di momen yang bagus ini, di bulan Rabiul Awal, kita introspeksi kembali apa yang sudah kita berikan untuk Nabi Muhammad SAW.
tanda terima kasih kita. Kita nggak minta sebelum lahir ke muka bumi untuk dijadikan umat Nabi Muhammad, nggak minta. Mungkin sebelum lahir ada yang ngajukan proposal sama Allah gitu. Ya Allah, nanti kalau saya lahir tolong saya jadi umat Muhammad aja. Nggak ada. Langsung dengan anugerah Allah, Allah kasih kita sebagai umat Muhammad. Nabi-nabi terdahulu iri, mereka pengen jadi umat Muhammad. Ketika membaca satu lembaran isinya keutamaan umat Muhammad, keutamaan umat Muhammad. Saya ini keutamaan siapa? Umat Muhammad. Ini keutamaan siapa? Umat Muhammad. Ini keutamaan siapa? Umat Muhammad. Sampai Nabi Musa itu iri ketika baca itu, pengen jadi umat Muhammad. Jadikan aku umatnya Muhammad. Tapi tidak boleh sama Allah. Karena udah ketentuan Nabi Musa sebagai Rasul, seorang Nabi. Ini nggak bisa. Nah kita tanpa proposal, ya tanpa minta sebelumnya, dijadikan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang sudah kita berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai balas terima kasih kita kepada Nabi Muhammad? Sebagai terima kasih kita kepada Nabi Muhammad itu apa? Ya, Rasulullah kan menganjurkan, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh, ailam tastati fatulahu bil khair. Siapa yang berbuat baik, jika ada orang yang berbuat baik kepada dia, balas kebaikannya. Kalau memang kamu nggak bisa, doakan dia hal-hal yang baik buat dia. Ya, 14 abad, 15 abad dah lewat kehidupan kita Nabi Muhammad SAW dari kita. Nah sekarang apa yang kita berikan kepada Nabi Muhammad? Ini momen yang pas di bulan Rabiul Awal ini untuk menintrospeksi kembali diri kita terhadap bagaimana Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Kalau mau kita kaji tentang diri Nabi Muhammad, perhatian Nabi Muhammad terhadap umatnya, menjadikan kita malu sebagai umatnya yang belum banyak berbuat untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya minimal pertama kita kaji kembali sejarah Nabi Muhammad. Banyak dari umat Islam yang tidak tahu tentang sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu mungkin hanya sekedar ayah dan bundanya Nabi Muhammad, atau hanya Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, tidak ada Nabi setelahnya. Tapi sejarah kehidupannya yang bisa kita petik dari sisi beliau sebagai pemberani, dari sisi beliau sebagai guru, dari sisi beliau sebagai pejuang, dari sisi beliau sebagai pemimpin, dari sisi beliau sebagai pendai, dari sisi beliau sebagai manusia, berinteraksi kepada sesama dan sebagainya. Mau lihat Nabi Muhammad dari sisi apa, tidak akan kita dapatkan kecuali kesempurnaan dari Nabi Muhammad SAW. Mau dari sisi akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dari sisi fisik, Nabi Muhammad paling indah fisiknya. Mau dari segi perjuangannya, Nabi Muhammad paling depan sebagai panglima. Mau sebagai keluarga, Nabi Muhammad paling mengayomi kepada keluarganya. Ya, mau dari sisi teman kepada teman pada sahabat yang lain, Nabi Muhammad paling utama pada yang lainnya. Mau dari sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai pemimpin Islam, Nabi Muhammad. Ya, namun permisalan yang sempurna dari Muhammad SAW. Sehingga ada satu buku yang menulis bahwa 100 orang terkemuka di dunia. Nomor 1 siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak yang lainnya. Nah kita sebagai umatnya nggak tahu siapa Nabi Muhammad. Aib. Satu hal yang sangat tidak pantas untuk kita tidak tahu tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Kita lebih tahu bulan, tapi tidak tahu sosok Nabi Muhammad. Satu hal yang tidak pantas buat umat Islam. Makanya dikaji, ya, kembali siapa Nabi Muhammad SAW dalam segi apa saja. Bahkan kitab-kitab tentang Nabi Muhammad SAW banyak macam-macam. Ada yang tentang Syama'il, Imam Tirmidzi, Syama'ilnya. Ya, sifat-sifat Nabi Muhammad, keseharian Nabi Muhammad. Ya, keseharian Nabi Muhammad dibahas di situ. Itu saja udah. Nabi Muhammad makannya suka apa? Nabi Muhammad kalau lauknya sukanya apa? Kalau minum bagaimana Nabi Muhammad? Kalau tidur bagaimana? Semua keseharian Nabi Muhammad dibahas dalam kitab itu. Ada yang membahas tentang mujizatnya saja, mujizatnya saja. Ada yang bahas tentang sifatnya Nabi Muhammad saja. Ya, wasailul nusul punya.
Ya, dibahas tentang fisik Nabi Muhammad, ada yang bahas tentang sejarah hidup Nabi Muhammad dari beliau wafat sampai beliau meninggal. Ada yang membahas tentang akhlak-akhlak Nabi Muhammad, ada yang membahas tentang perang-perangnya Nabi Muhammad, ada yang membahas tentang bagaimana hubungan politik Nabi Muhammad kepada negara-negara yang lain, ada. Jadi namudutan, permisalan yang sangat sempurna bagi kita ingin benar-benar menjalani hidup dengan baik. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat sama Allah dan Rasulnya beruntung dengan keberuntungan sangat besar. Bagaimana kita bisa mengikuti Nabi Muhammad? Tidak lain kita baca dulu kembali sejarah Nabi Muhammad SAW. Nggak akan bisa kita tahu tentang bagaimana sosok Nabi Muhammad kalau kita tidak baca sejarahnya. Ya, harus tahu. Yang kedua apa? Mengamalkan sunnah dan mempraktikkan akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Yang sekarang ini ya, akhlak Nabi Muhammad SAW sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, bahkan mungkin diri kita sendiri. Ya, yang dipuji oleh Allah sebagaimana dikatakan tadi, akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita mengikuti Nabi Muhammad, jaminan dapat cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jaminan dapat cintanya Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau cinta sama Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti aku. Ya. Yuhibbukumullah. Allah akan cinta pada kalian. Yuhibbukumullah, Allah cinta pada kalian. Jadi cinta Allah kepada kita digantungkan kepada bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau Allah sudah cinta apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Ampuni dosa-dosa kalian. Ya, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ya, jadi ada satu jaminan, siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad, dapat cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dapat keutamaan besar dari Allah. Kalau ajrun mi'atu syahid, mendapatkan barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika umatku sedang rusak, maka dia mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Ya, yang kecil-kecil dulu, Pak. Yang kecil-kecil dulu hidupin sunnah Nabi Muhammad. Sebelum makan, doa dulu. Sebelum minum, doa dulu. Sebelum tidur, doa dulu. Bangun tidur, doa. Itu. Oh, itu kan sebelum tidur nyalain HP. Itu enggak? Itu enggak, Pak? Sebelum tidur HP dulu kita lihat, scroll dulu Facebooknya, Instagramnya, lihat dulu. Udah ngantuk baru tidur, doanya lupa. Bangun tidur HP dulu, bangun tidur bukannya baca doa, langsung buka HP. Itu kita. Padahal Nabi Muhammad menganjurkan sebelum tidur doa, bangun tidur doa. Mau makan bukannya doa, posting dulu. Sebelum makan dipoto dulu makanannya, posting dulu. Padahal dianjurkan kita untuk berdoa. Ya, habis makan kali alhamdulillah enggak, dahak dong. Ya. Jadi terapkan kembali sunnah Nabi Muhammad SAW, hidupkan kembali akhlak Nabi Muhammad pada diri kita, minimal keluarga kita. Ya, jangan sampai tidak tercermin dalam diri kita, keluarga kita, akhlak Nabi SAW. Yang terakhir, banyakin salawat. Ya, banyakin salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat ini merupakan ibarat sinyal yang menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena yaumul qiyamah nanti dengan begitu banyaknya jumlah manusia, begitu banyak jumlahnya orang-orang yang dihisab oleh Allah, tentu kita akan kesulitan untuk nyampai kepada Nabi Muhammad SAW. Akan kesulitan untuk sampai kepada Rasulullah. Nah, bagaimana kita biar kita cepat sampai kepada Rasulullah dan minta syafaat pada Rasulullah?
Dengan salawat itulah kita akan mengkoneksikan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau salawat kita jarang salawatan, ya, maka tidak akan tercipta sinyal yang kuat pada Nabi Muhammad. Ibarat wifi lah, router wifi-nya. Kalau kita jauh dari router wifi, nggak akan kuat sinyalnya. Makin jauh hilang sinyalnya. Tapi kalau kita dekat dengan router wifi, cepat sinyalnya kuat. Nah begitulah. Nah bagaimana kita untuk menguatkan sinyal kita kepada Nabi Muhammad? Tegur terus Nabi Muhammad dengan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Biar terkoneksi terus, tes, 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 tes. Biar sinyalnya hijau. Kan kalau internet kuat kan sinyalnya hijau. Ya, kalau internet lemah sinyalnya merah. Ya, kalau nggak ada sinyal merah sinyal. Tapi kalau kuat hijau warnanya. Nah itu biar terkoneksi terus. Tuh, tuh. Ketika kita salawat, sinyal kita makin nyambung. Tus, 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 tus. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika nanti di yaumil qiyamah kita membutuhkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita sudah terkoneksi kepada Nabi Muhammad dengan salawat, cepat nyambungnya pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad akan mempersilahkan syafaatnya buat kita. Tapi kalau kita nggak punya koneksi kuat pada Nabi Muhammad, tek lama. Ya, kan semua umat masuk surga semua. Iya, cuma lama. Mungkin kita terakhir masuk surganya. Dikemplangin dulu di neraka, dihancur di neraka. Dan siapa kau? Saya umat Rasul. Kemana aja dari kemarin? Oh nggak kelihatan kamu. Nah. Akhirnya itu masuk nerakanya, masuk surganya belakangan. Kenapa? Ya salah kita, nggak mengkoneksikan dari awal sinyal kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau koneksi kita kepada Nabi Muhammad cepat nanti. Ya ketika kita membutuhkan sahabat Nabi Muhammad, langsung Nabi Muhammad terkoneksi pada kita, langsung didatangin kita, diambil kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bertanya, ya Rasulullah, ketika kami di padang mahsyar, di mana kami mendapatkan Engkau ya Rasulullah? Di mana kami akan mendapatkan Engkau ya Rasulullah ketika padang mahsyar itu? Ketika kami kumpul di padang mahsyar, di mana kami mendapatkan Engkau Rasulullah? Rasulullah nyuruh kita berada di 3 tempat. Cari 3 tempat. Ya. Yang pertama di mizan, timbangan. Ya, fa'ilam tajiduni, kalau kalian nggak dapati aku, fatlubni di sirat. Cari aku di sirat. Fa'ilam tajiduni, kalau nggak dapati aku, fatlubni fi haudi. Cari aku di telagaku. Ya, 3 tempat. 2 tempat mizan dan sirat ini paling menentukan. Ya, ketika seorang ditimbang sama Allah, mana yang unggul? Amal baik apa amal maksiat? Amal baik surga, maksiat neraka. Nah, di sini ketika kita di mizan, di situ ada Nabi Muhammad dan kita termasuk orang yang amal baiknya rendah. Nah, dengan karena koneksi kita kuat sama Nabi Muhammad, langsung dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ada satu hadis tentang hadis bitaqah, kartu. Bitaqah itu kartu. Ada seseorang yang amal baiknya kalah dengan amal maksiatnya. Ini amal maksiatnya lebih berat, amal baiknya di atas. Ya, bingung dia karena melihat hal semacam ini, udah nggak bisa ngelak lagi, amal baiknya kalah. Akhirnya tuh dari belakang ada seseorang memberi kartu dengan wajah yang berseri-seri, yang tampan, yang indah. Taruh ini ke atas amal baikmu, taruh ini. Sama dia taruh aja langsung di atas amal baik, kan amal baiknya enteng, berarti posisinya di atas. Taruh 1 kartu, lama-lama turun. Amal maksiatnya jadi di atas, amal baiknya jadi di bawah, jadi berat. Bahagia dia, senang dia. Kenapa? Surga ini sudah. Tanya, engkau siapa? Aku adalah Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa? Bitaqah. Itu salawat yang kau baca. Setiap kali kau bersalawat, aku simpan.
Aku akan berikan ketika engkau membutuhkan. Nah, sekarang engkau membutuhkan. Nah, ini selawat. Ya. Jadi selawat itu merupakan ibaratnya untuk konektivitas kita kepada Nabi Muhammad SAW. Biar nanti di hari kiamat Nabi Muhammad tahu kita. Sekarang gini Pak, ya ada orang baru tinggal di kampung sini. Kalau orang kampung itu nggak negor kepada orang pribumi sini, atau orang pribumi ini nggak negor sama orang itu, kira-kira kita kenal nggak sama dia? Kita kenal nggak sama orang yang baru ini? Nggak kenal kan? Ya, nggak kenal. Siapa sih itu? Tahu, lewat-lewat aja kayak gedung pisang. Wala salam, wala nyapa, kagak ada. Tak tahu Densus 88 datang, teroris. Ya, Densus datang. Ya, nggak tahu tetangga kita siapa. Nggak kenal. Tapi kalau dia negor kita, nyapa kita, ngobrol sama kita, kenal sama kita, nah kita pun kenal, respect. Ketika ada apa-apa pada dirinya, kita langsung bantu. Kenapa? Oh, warga kita ini. Dapat di mana kita tegur, di mana kita sapa, disapa kita. Kemana-mana jadi tahu, walaupun bukan di warga, bukan di tempat aslinya bersama kita tempat yang lain, karena dia sering negor kita, dia tahu. Oh, ini tetangga saya itu. Ya, tetangga saya kenal. Tapi kalau nggak tegur sapa, walaupun duduk sebelahan, bengong aja. Nggak tahu kalau ini tetangga sebelahnya. Nah begitulah ketika kita ingin dapat teguran, respect dari Nabi Muhammad SAW, tegur Nabi Muhammad melalui selawat kita kepada Nabi Muhammad. Ya, tegur kita melalui Nabi Muhammad SAW. Inna a'malukum marrubatun alayya, kata Rasulullah. Amal kalian itu dilaporkan kepada saya, kata Rasulullah. In wajadtu khairan fahamdulillah. Kalau aku dapati amal kalian baik, aku puji Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadtu syarran fastaghfirullah lakum. Kalau aku dapati amal kalian buruk, aku minta ampun sama Allah buat kalian. Coba itu Pak. Ya, Nabi Muhammad udah nggak ada. Nabi Muhammad sudah pindah ke alam lain, tapi masih perhatian umatnya. Masih perhatian. In wajadtu khairan fahamidallah. Kalau aku dapat baik, aku akan memuji Allah. In wajadtu syarran, kalau aku dapati amal kalian buruk, ya Rasulullah, bulan bin bulan amalnya begini modelnya, aku minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai Nabi Muhammad wafat pun masih perhatian sama umatnya. Nah sekarang kita ini sebagai umatnya bagaimana buat Nabi Muhammad? Ya, satu orang memikirkan miliaran orang. Miliaran orang apa sudah memikirkan satu orang ini? Nah ini pertanyaan. Ya, di bulan Rabiul Awal ini introspeksi diri kita. Nyok, apa yang udah kita lakukan buat Nabi Muhammad? Balas kasih budi kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, anugerah yang besar, anugerah yang agung yang Allah memberikan kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Manba'ur rahmah, ya, sumbernya rahmat, bahkan dikatakan Nabiur rahmah, Nabi Ra'ya pemberi rahmat. Inna sanaka rahmatan alamin, itu jelas. Ya, dirinya rahmat, syariatnya rahmat, ajakannya rahmat, peringatannya rahmat, akhlaknya rahmat, apalagi dirinya rahmat, semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Maka Rasulullah dikatakan Nabiur rahmah, bahkan dalam mengatakan ana rahmatun muhdah, saya ada rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ini ayo di bulan Rabiul Awal. Ya, apa yang sudah kita berikan? Kita apa? Sudah tahu, sudah ngerti tentang sejarah Nabi Muhammad. Sudah paham tentang sejarah Nabi Muhammad. Sudah tahu tentang sejarah Nabi Muhammad. Kaji lagi. Ya, bagaimana akhlak Nabi Muhammad dalam rumah tangga kita, anak-anak kita, ya, dalam adabnya makan, minum, masuk kamar mandi, tulis Pak. Masuk kamar mandi, dulukan kaki kiri, keluar dahulukan kaki kanan. Tulis di pintu kamar mandi, dahulukan kaki kiri, baca doa. Mau keluar kamar mandi, pintu di dalam tulis, balik munjuk dahulukan kaki kanan. Tulis aja. Entah itu dibaca nggak dibaca, nanti suatu saat bakal dipraktekkan sama anak-anak kita. Atau ketika di meja makan, baca doa sebelum makan. Tulis aja.
Mau tidur taruh tempel di tembok kamar anak-anak, baca doa sebelum tidur, doa sebelum setelah bangun tidur. Biar dipraktekkan sama mereka. Ingatkan mereka. Ya, yang kecil-kecil aja. Yang setiap hari mereka lakukan. Yang setiap hari kita kerjakan. Yang kecil-kecil aja. Akhlak Nabi Muhammad dipraktekkan dalam keluarga rumah tangga kita. Insya Allah Pak, selama semenjak kita mempraktekkan sunnah Nabi Muhammad di dalam rumah tangga kita, akan ada hal yang positif dalam rumah tangga kita. Saya yakin akan ada nilai positif. Ya, sekali dua kali mungkin nggak terasa, tapi kalau kita lakukan berkali-kali, insya Allah nilai positif dalam rumah tangga kita. Antara maghrib dan isya jangan ada televisi, ngaji tadarus bareng. Kalau emang bapak pulangnya malam sama istri, ya anak-anak sama istri ngaji. Kalau emang nggak bisa ngaji di rumah, ngaji di masjid, TPA, TPQ. Ya, biar mereka mengenal sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya mudah-mudahan di umur kita yang seperti ini, yang tinggal sisa beberapa lama lagi kontrakan kita mau habis. Ya, kan kita kan kontrak di dunia ini. Ya, bentar lagi ada yang udah mau berapa tahun, cuma nggak tahu hingga berapa tahun lagi kita. Ya, berapa tahun lagi kita kontrak di dunia ini bakalan habis. Ya, ada satu hal yang bisa menyenangkan Nabi Muhammad SAW dalam diri kita, baik melalui diri kita, keluarga kita, orang yang kita cinta. Ada satu efek positif yang menjadikan Nabi Muhammad senang, Nabi Muhammad bahagia kepada kita. Nabi Muhammad kelak nanti yaumul qiyamah memberikan syafaatnya kepada kita. Ya, ketika tidak ada syafaat lagi yang bisa menolong kita, nah Nabi Muhammad SAW menolong kita. Amin Allahumma amin.